Mana sih yang lebih enak kalau mulai jualan? Apakah mulai jualannya dari e-commerce atau mulai jualannya dari sosial media? Nah, sebetulnya ada dua aliran yang selalu bertentangan. Dan di video kali ini kita bakal bikin debat seru, debat panas antara dua orang praktisi, di mana yang satu adalah seorang praktisi sosial media dan satu lagi adalah praktisi e-commerce. Nah, sebelum kita mulai ini debatnya, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita. Di sebelah kiri saya ada seorang praktisi sosial media, yaitu silakan Pak. Oke, halo teman-teman, kenalin gue Kevin Leonardo. Jadi selama ini gue praktisi di bidang sosial media. Banyak juga ngambil job content creator, ada juga afiliator. Bukan afiliator binomo ya, tapi lebih ke produk-produk. Dan juga bekerja di salah satu product manager di salah satu perusahaan besar. Kita juga punya seorang praktisi e-commerce, di mana dia juga udah banyak mengembangkan banyak brand untuk ningkatin penjualannya. Kita kenalan dulu dengan sebelah kanan kita. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Reynaldi. Kalau misalkan ngomongin latar belakang, teman-teman perlu membarisbawahi kalau saya ini adalah praktisi ya. Mungkin teman-teman di kelasnya udah banyak yang tahu gitu ya. Jadi nggak usah panjang lebar, kita mau pakai fakta aja gitu. Sudah berapa banyak orang yang kita bantu. Udah gitu tadi di briefing kalau nggak salah, sisi sebelah bilang keisengannya itu menghasilkan banyak follower. Oh jelas lah. Tapi kalau follower banyak nggak menghasilkan untuk apa gitu? Kita kan fair-fair butuhnya duit, bukan butuh follower. Bener toh? Betul. Tunggu aja nanti, tenang. Masuk. Oke, silahkan. Oke, nah di awal mulai nih ya, kita di awal sebelum kita mulai debat ini, kita bakal cari tahu dulu nih, apa sih alasan mereka buat mulai di tempat yang mereka pilih, gitu ya. Dari sudut kiri nih, Bang Dio nih, apa sih alasannya kenapa mulainya di sosmed gitu? Kenapa kalau orang jualan perlu mulai di sosmed dan kenapa nggak di e-commerce? Apa sih alasannya? Oke, alasan mulai ya. Kalau alasan mulai nih, kita kan ngomongin tentang kita udah 2 tahun di pandemi nih. Berarti kan kita udah tahu kalau misalnya setiap orang itu customer behavior-nya beda. Mau yang jualan, mau pembelinya, mau masyarakatnya semua beda. Kalau yang tadinya dulu tahun 90-an orang bikin toko dulu, terus cari lagi marketing, SPG dan lain-lain. Habis gitu baru orangnya beli. Kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang gimana? Orang harus cari dulu trafficnya, cari dulu SPG-nya, bangun dulu marketnya, bangun dulu crowd-nya. Baru mau jual apapun itu pasti bisa laku. Oke, jadi alasannya adalah karena buat market dulu, Betul. bangun audiens dulu, baru jualan. Betul. Nah, sekarang kita lihat kalau dari sisi e-commerce. Kalau Kali tadi dia bilang behavior atau misalkan perilaku dari konsumen, ya sebenarnya marketplace juga adalah mempersiapkan untuk perilaku konsumen yang menuju ke online. Justru persiapan marketplace itu jauh-jauh lebih matang dibandingkan sosial media. Masuk. Alasannya apa? Nggak Alasannya juga. sekarang gini. Nggak Marketplace juga. kita ngomongin Shopee, Tokopedia, Lazada, itu kan sudah di-endorse, sudah di-branding oleh artis. Yang dimana followernya itu jauh-jauh lebih banyak daripada kita. Otomatis kalau misalkan kita sebagai seller yang dimana mau jualan di Shopee, Tokopedia dan lain-lain, kita nggak perlu branding karena kolam itu tuh sudah ada ikannya banyak. Kita tinggal mancing, atau mau pakai pancingan atau mau pakai jaring, kasarnya kan seperti itu. Jadi untuk seller-seller baru atau misalkan kasarnya orang-orang yang mungkin punya keterbatasan, itu bisa masuk siapapun, nggak perlu ada modal yang besar. Orang tuh pasti bisa masuk ke namanya marketplace. Tunggu Gitu. dulu. Kalau marketplace kan tadi dia bilang orang gimana caranya dia bisa mancing. Oke. Kalau di sosmed itu mah nggak usah pakai pancingan, pakai jala bro. Banyak. Karena banyak orang, kalau tadi dia ngomongin ada artis, ya kan pakai brand ambassador. Kita mah di sosmed akan lebih kuat dibanding di marketplace. Karena personal branding dari artis tersebut itu bisa membuat orang itu bisa menggerakkan. Yang tadinya orang kalau beli produk itu kan biasanya rasional. Iya. Gue pengen beli karena gue butuh panci karena gue butuh masak. Ya. Tapi kalau di sosmed kita branding dengan artis-artis kayak gitu ya, kita yang tadinya nggak butuh panci, jadi butuh panci. Jadi nggak rasional lagi, bahkan keputusannya bisa emosional. Itulah jagonya sosmed. Nah, tapi untuk bisa ke sana, pasti ada modal yang besar. Bener toh? Apalagi nama endorse. Setahu saya, kalau misalkan kita ngomongin feed, story, itu tuh biayanya pasti mahal. Puluhan juta tuh pasti. Mau bikin ada. bisnis gak punya modal, mah tuh ngapain atuh bos? Kita kan bentar dulu gitu. Karena kan nggak semua orang punya modal yang sama gitu. Dan target orang tuh juga belum tentu sama gitu. Kayaknya orang itu relatif gitu. Suksesnya orang pun relatif. Ada orang yang 10 juta per bulan dia ngerasa dirinya sukses. Betul. Tapi ada juga orang yang 100 juta ngerasa dirinya belum sukses. Betul. Nah, itu adalah kaya yang relatif. Oh, iya. Untuk bisa masuk, modal orang beda-beda. Otomatis kalau misalkan kita ngomongin untuk masuk jualan pertama, lebih baik kemana? Ya lebih baik ke marketplace dong. Karena bisa ngejangkau pasar yang lebih luas gitu. Tanpa modal ya, Tanpa modal yang yang besar. besar. Iya, Oke. iya, iya. Oh, siap. Relatifnya gue sih 100 juta, nggak ada 10 jutaan ya. Semua tergantung ya, tergantung kebutuhan. Gitu. Oh, Nah, iya. Sekarang gini, tadi Oke. gini ya, tadi alasannya sanggahannya adalah karena
untuk memulai itu enak di e-commerce karena bisa langsung mulai. Bener ya? Nggak bener ya. Ya nggak sok bener. aja Ya kan ini kan lanjutin. pendapatnya. Betul, Nah, sekarang betul. gini, kalau dari sosmed, emang nggak mungkin gitu kalau misalnya orang baru mulai gitu kan ngumpulin modal dari nol itu dari sosmed, bisa nggak sih sebetulnya? Sebenarnya bisa-bisa aja. Gimana Bisa-bisa caranya aja. coba? Karena gini, kalau misalnya di marketplace kita kan udah harus punya istilahnya produk yang jelas dan segala macam. Bentar, produk apa market nih? Bentar, beda Produk. nih. Oke. Di marketplace kita udah punya, let's say kita mau jualan di marketplace nih. Anggaplah jualan tumbler nih, Anggaplah jualan tumbler. Nah, ada barang. Tumbler di marketplace. Itu kan Oke. pasti harus nyiapin sesuatu yang lain dong. Iya. Di luar produknya sendiri. Iya. Harus ada biaya marketing. Terus harus ada biaya lu ngiklan. Ngiklan kan Oke. pakai duit, nggak Iya. mungkin pakai daun. Oke. Nah, terus kalau misalnya udah laku nih produknya. Udah laku produknya, abis gitu dipotong lagi banyak. Ada biaya admin. Oke. Terus saingannya banyak. Yang jual Oke. tumbler lu pikir cuma satu. Di Oke. Indonesia aja udah berapa ribu. Susah. Oke. Nah, abis gitu setelah udah laku, belum ada retur. COD. Oke. Udah dikirim jauh-jauh ke Papua, dibalikin. Kalau di sosmed kan bisa bisa pakai. Jadi kirim dulu ya, suruh Iya, bayar dulu. Suruh bayar dulu. Nggak usah pakai marketplace. Jadi lebih aman dong. Lebih di sosmed. aman, ya lebih aman jelas. Buat memulainya lebih Buat enak. di memulai sosmed. lebih enak, iya, betul. Gitu. Oke. Kalau nggak punya barang bisa nggak mulai di sosmed? Bisa Gimana banget. tuh? Ya kita bangun dulu aja crowd-nya. Contohnya kita mau jual tumbler. Ya kita bikin aja sesuatu personal branding yang istilahnya kita ke depan nanti bisa jualan tumbler gitu. Contohnya tentang kalau tumbler kan berarti ngomonginnya lebih ke ini ya, Lifestyle, advertising. Oke. Bukan apa tuh namanya kalau kita jualan polar tuh. Oh iya, percetakan. Digital, percetakan. Nah, kita bangun printing. aja personal branding tentang edukasi percetakan. Percetakan ini A, B, C dari biaya operasional gimana, marketingnya gimana. Ya kita ngomongin aja gitu. Modal bacot doang. Modal bacot doang. Modal ilmu doang. Nggak usah Oke. modal material, duit-duit banyak-banyak buat ngiklan. Nggak perlu bikin produk dulu. Nggak perlu. Oke. Kalau gue nggak Oke. setuju. Bentar. Kalau gue nggak setuju ya. Sekarang gini, kita ngomongin sosial media. Kita berdasarkan fakta lagi ya. Banyak orang yang sudah tertarik untuk beli ya, tapi akhir-akhirnya nanti kena yang namanya penipuan. Nah, ini kan kita ngomongin konsumen trust ya. Tuh. Marketplace itu jauh-jauh lebih bisa mengamankan atau misalkan jauh-jauh lebih bisa meminimalisir resiko yang terjadi. Karena kalau misalkan dari pengalaman, sosial media itu sering banyak penipuan. Udah gitu, udah dibayar, udah ditransfer, ternyata tiba-tiba Hilang, di blok. hilang akunnya, di blok IG-nya dan yang lain-lain. Tapi kalau di marketplace kita sudah bayar, kita bisa lacak kiriman kita udah sampai mana, kiriman kita udah dikirim atau belum. Kalau misalkan kirimannya belum sampai, kita harus tahu nunggunya kapan. Nah, uang itu akan ditransferkan saat memang barangnya sudah kita terima. Ya kita fair ya. Kita ngomongin marketplace kan, kita kan juga butuh keamanan. Sekarang buat apa kalau misalkan kita udah tertarik nih beli tumbler ya, tapi kalau misalkan barangnya dikirim, jadi kan boncos 2 kali. Sedangkan kalau di marketplace, ya kita bisa jauh lebih aman gitu ya. Itu Tapi kan di marketplace juga bukan berarti aman 100% kan. Buktinya gini, kalau diperhatiin sekarang cukup banyak ada akun-akun e-commerce yang ngejual biasanya sih handphone ya. Biasanya handphone dia jual dengan harga murah gitu ya. Tujuannya satu sebenarnya buat tipu. Memang dia kirim jadi dikirim cuma dus kosong. Kan suka ada aja pembeli-pembeli yang kayak ngasih ngeceknya tuh lama. Jadi kan kalau dapat bisa kecolongan juga kan. Oke. Beli HP isinya sabun. Tapi Mana kan ada pembanding begitu. kita adalah marketplace dan sosial media. Kita bukan membandingkan marketplace dengan marketplace. Semua pasti ada resikonya gitu. Mau apapun semua pasti ada resikonya. Tapi kalau sosial media dan marketplace itu jauh-jauh lebih aman gitu. Itu mah udah bukan rahasia umum lagi gitu. Yang di sana pun pasti tahu kalau marketplace pasti lebih aman karena kan punya pengalaman toh gitu. Ada ini Ada. Gimana? Jadi gini ya. Kan kalau misalnya di marketplace tadi ngomongin tentang keamanan. Keamanan ya. Keamanan. Keamanannya dia kan berarti third party dong. Iya. Mereka si penjual itu berarti punya kecenderungan untuk bergantung Oke. sama marketplace tersebut. Sebutlah Shopee, Lazada, Tokopedia. Tapi kalau misalnya di sosial media itu kita bisa nggak usah bergantung sama third party, sama personal branding kita sendiri aja. Contohnya, kita udah bangun brand, kita udah bangun personal branding, bagus ya. Terus kita jualan tumbler nih. Kita jualan tumbler. Kalau misalnya tumbler ini nggak nyampe dan segala macam, kita kan udah punya brand awareness yang tinggi. Orang tinggal protes ke kita nih misalnya, satu story aja ngomong, ini gue udah Tumbler beli di nggak nyampe. Sita nih, nggak nyampe nih. Oke. Gimana? Nah itu kan pasti udah ada lebih tanggung jawab. Mengganggu Iya, juga. karena gue sudah punya crowd, gue sudah punya nama yang tinggi, itu sudah jadi jaminan keamanan, nggak usah pakai third party lagi. Jadi intinya kalau keamanan sih ya kalau pembeli kecolongan itu gara-gara salah nggak beli yang terpercaya gitu ya. Betul. Siapa tahu gue beli tumbler ini di A gitu, ternyata dia beli KW. Oke. Itu kan bukan tanggung jawab saya. Gitu. Ada nggak contoh brand yang misalnya nih mereka kuat di sosmed sampai akhirnya bisa lari kemana-mana? Banyak nggak sih?
Enak mana sih kalau gitu? Ya sebenarnya tergantung, balik lagi Iya. tergantung industrinya. Tapi kalau misalnya secara general, kalau di sosmed itu akan lebih oke memulainya. Jadi biar bisa multi platform jualannya. Misalnya let's say kita dari sosmed mau ke marketplace bisa, mau bikin website sendiri bisa. Jadi bebas. Beda kalau misalnya di marketplace, kita mau buka di marketplace untuk nge-link klik website aja susah. Oh, dikunci ya? Dikunci. Pasti sama adminnya juga di-blok. Mana bisa? Lu mah harus beli di marketplace gua, nggak bisa lu mau di mana-mana gitu. Jadi membatasi omset orang dong. Masuk. Masa orang mau omset 50 juta naik ke 100 juta dipotong jadi 20 juta gara-gara di-blok? Ada resiko di-blok lagi tokonya. Gimana? Nah, kalau misalkan dari saya sendiri sih kembali lagi. Pertanyaannya adalah kalau misalkan orang baru mau masuk ke sosial media atau marketplace. Marketplace itu akan jauh-jauh lebih bisa menjangkau, jauh-jauh untuk bisa juga yang namanya keamanan. Berarti kan otomatis kan kita juga mikirin adalah sudut pandang kita sebagai konsumen ya. Kalau misalkan nanti kita belanja gitu, kalau misalkan nggak aman, ya untuk apa gitu. Udah gitu kalau misalkan tadi ngomonginnya apa? Tapi ngomonginnya tentang partner ketiga ya. Keamanan ya, third Terparty gitu. Sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin marketplace ya, terpartinya dari mana nih? Gitu. Sebenarnya nggak akan ada ketergantungan dari marketplace kok kalau misalkan memang kita bisa Ngumpulin data pembeli sendiri ya? ya gitu. Karena kan sekarang kita bisa pakai database, udah gitu kita bisa recontact dengan yang namanya WhatsApp ya. Itu. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Jadi nggak masalah juga sebenarnya ya. Hmm. Oke, tapi gini, di sisi marketplace kalau soal branding nih, kita bahas soal branding ya. Kan Branding. kayaknya di marketplace tuh lebih susah brandingnya, bener nggak sih? Daripada kalau di sosial Bisa. media. Sekarang bisa. bisa Nah. banget. BTS Tokopedia. Iya. Mungkin itu dulu gitu. Kalau misalkan kita ngomongin branding, orang-orang pasti akan mikirnya mungkin Instagram, orang bisa akan mikirnya TikTok, YouTube dan lain-lain. Tapi itu dulu ya. Oh berarti jadi secara garis besar marketplace tuh ngikutin sosmed kan ya gitu, ngikutin banget gitu kan. Nah, tapi sosmed pun ngikutin marketplace karena ada TikTok Shop dan ada IG Shop Oh, gitu. gitu. Dan pengalamannya TikTok Oke. Shop dan IG Shop itu jauh-jauh lebih kecil Tidak penghasilannya ragu. dibandingkan yang namanya marketplace gitu. Lebih baik kita ada duitnya baru kita ngikutin fiturnya gitu. Berarti kan Oke. kasarnya Oke. ada uangnya. Sekarang kan tujuan manusia pasti kan juga Fair. namanya bisnis pasti cari duit dong. Bukan cari crowd kan. Kalau Fair, misalkan fair. cari crowd mah mungkin bisa dengan cara yang lain gitu. Tapi gini, masalahnya kan ketika di e-commerce itu kan ada ini, bisa jadi banyak seller juga yang suka ngeluh karena gini, pencairan uang yang lama. Bener ya, pencairan uang yang lama, belum lagi admin yang besar, dimana kalau yang katanya jualannya untungnya tipis nih, nah ini kan jadi masalah nih, kalau jualan di di marketplace, sedangkan kalau orang itu jualan di sosmed, dia lebih hidup, karena dapat uangnya cash. Meskipun dibilang ada kemungkinan ketipu pembelinya bisa aja, tapi kan kalau buat seller lebih untung, bener nggak? Dapat duit duluan, artinya kesempatan buat restock, kesempatan buat apa lebih enak gitu. Nah, kalau Perputarannya lebih cepat. Nah, kalau di marketplace sendiri sebenarnya fitur itu pun sudah ada ya. Contoh kayak kita misalkan ngomongin dana cepat. Jadi, kita udah bisa dapat uangnya saat kita sudah mengirimkan produknya tanpa harus menunggu barang itu sampai. Udah gitu kalau misalkan butuh pinjaman uang, ya di Shopee juga ada kok. Kenapa harus repot-repot sih? Gitu. Dan kalau misalkan kita ngomongin Shopee juga semuanya terjamin kok. Gitu. Jadi, secara legalitas ada gitu. Jadi sebenarnya kembali lagi marketplace itu sudah bisa menjangkau semua market, baik dari yang kekurangan modal bisa minjem, baik dari yang tadi misalkan butuh dana yang lebih cepat ada dana cepat, fitur-fitur udah lengkap. Jadi kenapa nggak langsung mulai ke marketplace aja? Setuju. Bener dong. Setuju. Tapi coba kita lihat ya, kan ada namanya bunga. Kalau kita belanja di marketplace, let's say untung kita profit 20% doang, tapi 5% di-cut nih buat admin, buat apa segala macamnya, tetap aja nggak akan besar. Tadi kan udah dibilang, setiap orang kan kalau mau jualan pasti basicnya nyari profit bukan nyari crowd. Kalau nyari profit tapi profitnya segitu-segitu aja mana bisa hidup. Ya sekarang itu kan solusi yang ditawarkan marketplace, tapi Oke. sosial media bisa menawarkan solusi yang sama. Iya. Oke. Yap, ngomongin support ya. Support juga sebenarnya di sosial media, itu mau di TikTok, mau di YouTube, mau di Instagram, itu sebenarnya support sekarang udah banyak. Nggak harus dari Instagram ya memang, tapi udah banyak banget kayak konten-konten akademi dan segala macam yang istilahnya lu kalau jualan barang pun lu dibayar sendiri kok dari situ, bisa dapat income lagi dari AdSense. dari AdSense ya jadinya ya. Bisa Ya. juga dari bikin kelas mungkin. Jadi Oke. udah jualan produk terus setelah produknya udah laku, bikinlah kelas gimana caranya gue bikin produk ini laku, pasti banyak juga. Oke. Gua garis bawahnya adalah AdSense ya, dan bikin kelas. Bener toh? Ya. AdSense itu ada syaratnya cuy.
Untuk dapat AdSense itu kalau nggak salah pasti kan ada minimal follower, Betul. minimal subscriber. Betul. Untuk mencapai ke sana, itu apakah semua orang mampu? Mampu Untuk lah, bikin- semua orang mampu kalau bisa. Ya kalau bisa, berarti kan Kalau mau, semua orang pasti mampu. Kalau mau pasti ada jalan. Kalau lu merasa nggak bisa terus ya susah. ya tapi, tapi orang suka sedih lihat Itu mah gimana kecil mental gitu. dari kita aja sih. Kalau mentalnya kecil ya udah silakan aja jual di situ terus, nggak mau berkembang. nah kalau misalkan gitu berarti kan udah dibilang ya. Kalau misalkan kalau bisa gitu ya. Nah kalau misalkan diri kita sendiri, kembali lagi ke pertanyaan awalnya, awal jualan marketplace udah paling terbaik. Karena udah disupport dari modalnya, dari fiturnya, dari branding. Tadi ada Shopee Video, Sales ada support dari CS. udah benar-benar support banget gitu. Jadi kalau misalkan pertanyaannya pertama kali jualan pilih marketplace atau sosial media, ya marketplace udah itu udah mutlak gitu. Ada edukasi penjual juga. Ada edukasi yang jual juga gitu. Kelas Shopee, kelas Tokopedia, kelas Lazada sudah banyak di pasaran. Ya justru karena fasilitas tersebut yang ditawarkan sama Shopee, Tokopedia dan segala macam, itu bikin kita nggak jadi berdikari gitu. Kita nggak bisa berdiri sendiri karena saingannya banyak di di marketplace. Let's say kita mau jual satu tumbler aja. Yang jual tumbler itu kita harus ngiklan kata kunci yang bisa dibilang satu kata kunci itu persaingannya bisa tinggi banget. Per klik bisa 20.000, bisa bahkan 30.000 saya pernah lihat gitu. Nah, sementara kalau misalnya di sosmed itu kita bisa jual harga yang lebih tinggi. Jadi kalau misalnya ngomongin jumlahnya lebih sedikit oke, tapi omsetnya bisa lebih banyak. Untungnya lebih banyak. Untungnya lebih banyak jauh. Untuk perputaran bisnis pun jadi lebih oke gitu. Dan let's say kalau misalnya fasilitas-fasilitas yang tadi ditawarkan sama marketplace itu kita sebenarnya bisa bikin sendiri. Kalau kita percaya diri, kita bisa bikin website sendiri, kita bisa sewa CS sendiri dan lebih terkontrol gitu istilahnya. Oke, kalau misalkan untuk harga ya, kalau misalkan mungkin di marketplace banyak orang yang sering bilang perang harga. Kalau misalkan di sosial media mungkin harganya bisa lebih ini ya, otomatis marginnya jauh lebih besar. Oke. Tapi kita akan berkaca pada fakta lagi. Sekarang kita ngomongin bisnis ada yang main komoditi, sama satu lagi mungkin ada yang main kualitas secara margin besar. Kita contohnya misalkan kita ngeliat Indomie sama Ferrari nih. Ini adalah dua contoh mutlak ya. Kalau misalkan Indomie mainnya komunitas atau maksudnya mainnya volume komoditi, Kuantitas. tapi kalau misalkan Ferrari mungkin ngomonginnya cuman beberapa gitu ya. Oke. Nah, tapi kan kalau misalkan kita ngelihat mana yang lebih berjalan dan mana yang omsetnya bisa lebih besar, saya rasa Indomie itu jauh-jauh lebih baik ya. Jual Ferrari di marketplace bisa nggak sih? Oh kayaknya nggak ada ya mobil. Nggak level orang jual beli Ferrari di marketplace. Ada yang jual jet kemarin di marketplace. Oh, gitu ya? Ada. Indra kan beli mobil di Oh di marketplace. Dia dapat cashback kayaknya ya. Nah, kalau misalkan kita ngomongin mungkin Lamborghini ya kasarnya ya, atau misalkan Ferrari nggak masuk ke marketplace. Tapi kan pada akhirnya mereka punya landing page mereka masing-masing dong. Ya. Landing page mereka masing-masing untuk kasarnya ya mencari. Kalau kita ngomongin landing page kayaknya kan mungkin mirip-mirip ke marketplace ya. Iya. Kayak misalkan contoh sekarang jual beli rumah, jual beli mobil. Kayaknya mereka udah punya landing page sendiri yang sebenarnya mirip-mirip kayak marketplace sendiri ya. Nyontek ya. Contohnya kayak misalkan OLX ya. Fiturnya sama. OLX gitu ya. Nah, itu kan ada jual beli rumah, jual beli yang lain-lain. Itu kayaknya udah jauh lebih baik deh dibandingin jual di sosial media. Apalagi kalau di marketplace kan ada rating tuh. Ya. Jadi pembeli sebelumnya bisa tahu gitu. Beli di sini itu bagus gimana. apa enggak? Iya, gitu ya. jadi ada review ya. Kalau misalkan di sosial media kan kita harus cari-cari. Takut penipuan. Bisa banget itu tuh dibuat-buat kan. Benar. Kita ngomongin logika ya. Logika dasar nih. Kebetulan background bisnis. Kalau kita ngomongin tadi udah dijelasin juga sama Aldi tadi ya. Kalau kita ngomongin kita mau jualan produk, itu kan dua. Kalau nggak kuantitas, kualitas. Ya. Tapi kan akan lebih bagus kalau kuantitas ditambah kualitas. Bener nggak sih? Iya, betul. Kalau misalnya di marketplace itu kan pasti kuantitas doang yang dijaga. Oke. Karena perang harga. Oke. Nggak bisa margin tinggi. Oke. Tapi kalau misalnya di Instagram, kita kan main traffic. Main branding. Berarti harga bisa di marginnya bisa tinggi. Oke. Terus selain itu apa? Kita bisa coba cara-cara yang nggak bisa dikerjakan di marketplace. Oke, seru nih. Cara apa yang nggak bisa dijalankan di marketplace? Balik lagi, kalau mau kuantitas sama kualitas, berarti kan harus punya crowd. Iya. Harus punya main Audience banyak ya, nih. audience ya. Nah, audience ini kita bisa pakai dengan cara-cara yang nggak bisa dipakai di marketplace. Contohnya, challenge campaign marketing. Itu kan semuanya nggak bisa di marketplace. Semuanya harus di sosial media. Tapi dengan efektif nggak tuh bikin challenge gitu? Atau efektif banget sebenarnya? kalau dibilang efektif atau efektif banget, ya efektif banget. Karena kan nggak mungkin kita di sosial media, tapi kita nggak pakai source yang oke gitu. Source yang nggak bisa source yang nggak bisa ngumpulin crowd. Kalau kita udah main di sosial media kan pasti orang-orang yang sudah punya crowd. Balik lagi ya, kalau ngomongin Tumblr nih, kalau di marketplace itu kan
kita belinya omsetnya berdasarkan kata pencarian. Ya. Contoh, misalnya kata pencariannya 10.000 nih tentang tumbler. Ya. Kalau penjualnya ada 100 kan bisa dibagi. Ya kebagi rata lah ya. Bagi rata. Ada yang mungkin dapat 100, Betul. 10, 1000 gitu Betul. ya. Tapi sementara kalau di sosmed itu kan enggak. Kita nggak berdasarkan kata pencarian. Kita bisa bikin campaign, marketing, kita bisa bikin challenge tuh kayak yang kemarin ada BTS. patung BTS ya, BTS patung YouTube BTS tuh. Itu kan di Oke. kota Casablanca kalau nggak salah ya. Ya. Itu kan bisa istilahnya orang rela ngantri berjam-jam itu bukan karena penjualan di marketplace, karena branding di sosial media. Jadi margin lebih tinggi, terus bisa Jadi dibilang poinnya adalah dengan sosmed kita bisa membuat yang tadinya nggak dimau jadi dimau ya ya. menciptakan kebutuhan yang Cuma tadinya dengan nggak butuh. challenge. Iya, Nah, cuma dengan challenge betul. ya. Yang tadinya nggak butuh bisa dibikin butuh bahkan ngantri. Oke. Saya kasih respon. Pertama dari pencarian ya. Kita tadi ngomongin pencarian contoh tumbler 100.000 dibagi 100 ya. Tapi kalau misalkan pencarian itu kan justru jadi plus minus ya. Kita Oke. juga jadi tahu produk apa yang lagi naik, produk apa yang lagi turun, sehingga kita bisa ngambil peluang baru. Contoh, misalkan tumbler BTS lagi naik, berarti kan otomatis kita bisa jualan tumbler BTS. Jadi Tanpa ada perlu gambaran. bikin gerakan ya. Betul, otomatis kita kan jadinya lebih terarah untuk jualan kemana. Plus, tumbler itu kan bisa ada turunannya. Contoh, tumbler itu nama lain apa? Gelas. Botol minum. Maaf, Otomatis kan maaf. pencariannya beda dibandingkan yang namanya tumbler. Udah gitu belum lagi yang lain dan yang lain. Otomatis pencariannya banyak banget. Jadi malah nambah peluang ya di Justru jadi marketplace. peluang dan akan lebih terukur. Plus, Biarkan mereka yang pusing, biarkan orang sosmed yang pusing, betul. orang e-commerce yang cari duit. Ya. Kembali lagi adalah duit. Plus, saya mau nambahin. Kita kan tadi ngomongin yang namanya adalah campaign. Oke. Di Shopee juga banyak kok campaign gitu. Plus, kalau misalkan yang namanya Shopee itu campaign-nya itu udah ada rutin bulanan, tanggal kembar. Sampai 12/12 itu sudah ada namanya jadi hari belanja online nasional. Itu yang disahkan sama presiden. Berarti kan presiden melihat kalau marketplace ini jauh-jauh lebih Kuat. efektif dan kuat dampaknya. Iya. Kenapa tidak? Gitu. Tunggu dulu. Kalau misalnya kita ngomongin tentang campaign yang terukur, gitu ya. Campaign terukur kan berarti marketplace kan punya campaign udah terkenal ya. Ya. Tanggal kembar 11, 22, 33, 44, 55, 66. Berarti kan kalau dihitung secara logika ya, dalam waktu 12 bulan itu cuma 1 hari doang dalam 1 bulan itu bisa booming. Sementara beda kalau sosial media itu bisa kita bikin campaign setiap hari yang gejolaknya bisa dibilang itu sama kayak 6.6 1 hari. Bayang nggak maksudnya? Oke. Jadi Nggak eventnya tergantung dengan terus event. menerus ya. Terus menerus, Bisa mau bikin seminggu ramai 7 hari terus ya. bisa, mau 1 bulan 30 hari kita bikin 6.6 itu selama 30 hari di sosial media mungkin aja. Saya kritisi. Sekarang kalau kita bikin campaign tiap hari, bagaimana bisa yang namanya bisnis itu meledak terus? Yang namanya bisnis pasti ada yang namanya ledakan, tapi juga ada yang namanya turunan. Kita ngomongin fakta aja ya. Yang namanya campaign setelahnya pasti turun, tapi justru kita mengevaluasi dengan campaign setelahnya. Contoh, kita ngomongin ide untuk campaign misalkan bagi-bagi emas. Ya. Misalkan itu terjadi di bulan Januari, apakah di bulan Februari akan efektif? Belum tentu. Campaign-nya pasti akan menurun. Perlu ganti ya. Perlu biar ganti nggak ide, bosan. berarti akan kehabisan ide gitu. Jadi otomatis yang namanya campaign marketplace yang mana sudah terukur terarah, plus campaign marketplace itu nggak sehari 1 bulan nih, nggak sebulan tuh cuma sekali, karena dia ada payday tanggal 25, belum lagi kalau misalkan tanggal 17 ada 17 Agustus maksudnya ya, belum lagi kayak misalkan Imlek dan lain-lain banyak. Jadi sebenarnya marketplace itu udah jauh-jauh memfasilitasi sampai ke detailnya. Jadi kenapa nggak jualan di marketplace aja? Tapi ada nggak gini cara supaya kan gini, kalau di sosmed itu ada satu yang nggak bisa dibantah adalah mereka bisa punya reach yang jauh lebih tinggi dibandingin e-commerce ya. Nah kalau di e-commerce dia dari marketplace ini ada nggak cara supaya kita juga punya pengunjung atau reach-nya yang besar juga gitu, nggak kalah gitu loh sama orang-orang sosmed. Nah sebenarnya kan juga ada fitur-fitur yang mungkin untuk narik crowd ya. Contohnya kayak live streaming tadi ya. Saya pernah melihat salah satu brand, kita ngomong sebut contoh aja Eringo gitu ya. Saya pernah ngelihat itu live-nya 24 jam. Orangnya berganti tapi. Nah otomatis kan kalau misalkan kita bisa live 24 jam, itu kan akan benar-benar mendapat traffic ya. Dan otomatis udah dapat traffic, dapat sales juga gitu. Sekarang kalau di sosmed kan mungkin crowd-nya aja tapi salesnya kita nggak tahu. Apalagi kalau misalkan live di Shopee itu kan ada ukurannya, kita tahu nih terjadi salesnya berapa, oleh siapa, Kapan waktunya? kapan waktu itu terjadi, dan kita bisa follow up loh afternya dari itu. Gitu. Itu adalah salah satu fitur yang ngebantu ya. Oke, seru. Nah sekarang gini, kalau buat di sosmed nih, ya kan tadi kalau di e-commerce mereka lawannya adalah di reach ya. Betul. Ada nggak caranya gitu supaya bisa ngimbangin gitu? Karena gini, mau gimana pun kayaknya kalau orang beli pasti ujungnya ke
kalau orang belanja pasti ujungnya ke marketplace kan. Ada Betul. nggak caranya supaya kita bisa mengimbangi supaya orang itu belanja ke lewat sosmed aja gitu loh, nggak lewat e-commerce? Ada nggak sih? Jadi kalau kita ngomongin lewat sosmed aja ya, sekarang kan sebenarnya udah banyak. Dulu memang mungkin nggak bisa. Ya. Setiap orang yang punya sosial media yang punya brand di sosial media pasti mainnya ke marketplace. Tapi kan kalau sekarang enggak, karena di Instagram udah ada Instagram Shop, di Twitter bahkan udah ada Twitter Shop. Tinggal YouTube aja yang belum. Di TikTok pun udah ada TikTok Shop. Jadi dengan pemanfaatan traffic yang membludak tadi, yang bisa mungkin 10 kali lipat dari marketplace, ya kita bisa langsung call to action, langsung transaksi. Jadi call to action-nya aja yang digedein, gimana caranya supaya campaign-nya itu semakin berhasil ningkatin sales. Jadi sama-sama aja, nggak masalah sih. Nah, lagian banyak kok seller-seller yang jualan di sosial media tanpa di marketplace, tapi omsetnya udah tinggi banget. Contohnya kayak sepatu, apa ya kemarin sepatu. Oh itu yang banyak collab sama Disney. Ah. Jangan sebut nama ya, nggak sebut Ya, nama jangan-jangan. ya. Oke. Terus ada lagi Arif Muhammad tuh kemarin yang bagi-bagi Vespa. Oh, Ya, itu campaign. Ya. Nah, itu kan udah tinggi banget, nggak usah butuh marketplace gitu. Titan Tira kalau nggak salah juga. Oh iya, Salah. iya. Iya, ada Racun produk-produk, buat bini ada Betul. ya, ada produk-produk yang ibaratnya karena saking eksklusifnya nggak dijual di e-commerce, jadi malah barang second juga tetap dicari orang ya, Betul. sampai Biar dicari Pre-love, di mana-mana. pre-love nggak ya. ditiru, nggak dijual di e-commerce tuh biar nggak Ya, ditiru. betul. Dengan Nggak alasan ada yang- KW-nya juga. Tetap diburu. Gila. Dengan alasan nggak ditiru dan tetap diburu ya. Betul. Oke, ada sanggahan? Sanggahan dulu. Gimana? Saya gini. Tadi kan kita ngomongin Arif Muhammad lah, saya nggak kenal yang bisnis kayak gitu ya. Kita mah lokal-lokal aja, warga lokal nih gitu ya. Betul. Arif Muhammad, nggak semua orang itu punya titik start sama kayak Arif Muhammad. Mulai dari follower, mulai dari trust-nya. Kalau Arif Muhammad itu kan trust-nya udah bagus ya, saya rasa ya. Namanya juga udah harum lah kalau di sosial media. Nah, semua orang itu nggak punya nama seharum Arif Muhammad. Sehingga untuk bisa memulai seperti itu, saya rasa nggak semua orang bisa. Kembali ke pertanyaan kita yang ngomongin pertanyaan awal. Kalau misalkan untuk jualan, langkah awalnya bagus di mana? Ya tetap dengan fitur-fitur, dengan keunggulan, marketplace jawabannya. Gitu. Oke guys, jadi itu tadi perdebatan kita tentang mana yang lebih baik antara jualan di sosial media atau jualan di marketplace. Dan saya yakin pasti banyak teman-teman yang punya pendapat sendiri, sobatnya punya pendapat sendiri. Mungkin ada yang pro ke sebelah kiri gitu kan ya, atau mungkin ada juga yang pro ke sebelah kanan gitu ya. Yang pasti apapun pendapat teman-teman sebenarnya bisa kita jalanin dua-duanya gitu ya. Tapi kalau mau pilih satu nih, kita penasaran sobatnya, kalau cuma pilih satu, mana yang bakal teman-teman pilih? Apakah pilih di sosial media atau pilih di e-commerce? Pastiin tulis jawabannya di komen ya. Oke, mungkin itu aja video debat terbuka kita kali ini. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Bye.